Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, sebelumnya Bapak mohon maaf ya. Perlu Bapak informasikan ya. Ini adalah salah satu mungkin kelalaian Bapak, kesalahan Bapak ya, yang mungkin Bapak kurang koordinasi ya dan kurang konfirmasi. Kalau pada waktu itu Bapak mengumumkan untuk PTS tanggal 20, ternyata Bapak salah informasi ya. Kemudian Bapak juga kurang koordinasi. Ternyata PTS akan dilaksanakan besok Senin ya. Sedangkan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan itu masih ada satu pertemuan lagi ini ya, yang ini. Nah, jadi Bapak terpaksa menyampaikan pertemuan terakhir ini tidak pada hari Selasa ya, yang seharusnya besok hari Selasa yang Bapak jadwalkan, tapi karena ternyata besok hari Selasa hari Senin ternyata sudah PTS ya, jadi Bapak terpaksa menyampaikan KBM terakhir sebelum PTS ya, menjelang PTS pada hari ini ya. Jadi sekali lagi Bapak mohon maaf ya. Meskipun demikian, semoga kalian memaklumi ya. Ya, karena Bapak juga adalah manusia biasa, tentu banyak sekali kesalahan ya, kekurangan di sana sini. Maka oleh karena itu kepada ayah, bunda, abi, umi ya, minta kritik sarannya ya, yang membangun untuk saya pribadi supaya saya lebih baik lagi dalam mengajar ya. Yang fungsinya adalah supaya putra putri kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Ya tentunya ini adalah salah satu motivasi bagi saya pribadi supaya kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan KBM. Bapak Ibu ya, ayah abi, anak-anak yang Bapak sayang, yang Bapak cintai ya. Untuk kesempatan kali ini yaitu pertemuan di akhir menjelang KBM ya, menjelang PTS, kita yaitu pertemuan terakhir ya, yaitu di sesi yang ke-6 ya. Karena kelas 5 ini memang pertemuannya sangat sedikit ya, hanya 6 pertemuan. Ternyata yang Bapak jadwalkan ini salah ya. Kalau Bapak mengikuti kalender pendidikan yang dari provinsi, ternyata kalender Kabupaten Lebak ini tidak sama dengan kalender provinsi. Ya, namun demikian Bapak harapkan kalian tidak patah semangat, tetap semangat dalam belajar ya. Jadi ingat-ingat, besok hari Senin tanggal 13 kita sudah PTS ya. Yang seharusnya tanggal 20 ternyata besok tanggal 13 kita sudah PTS. Mari kita awali doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak ya. Di season terakhir ini menjelang PTS ya, kita akan membahas masih di bab 3 ya. Kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai di halaman 25. Jadi yang mempunyai buku cetak, yang punya buku cetak dari sekolah ya, pinjaman dari sekolah atau milik pribadi, silakan bisa dibuka di halaman 25. Nah, di yang poin C ya, ini indahnya saling menghargai. Nah, judulnya ya. Nah, ternyata kalau kita selaku makhluk sosial tidak saling menghargai, ya tentu kita tidak akan bisa hidup damai ya. Kita tidak bisa hidup rukun karena manusia ini diciptakan dari mulai Nabi Adam ya, kemudian terus berkembang menjadi terus banyak hingga kita saat ini ya. Nah, ini ternyata adalah satu ya, awalnya adalah satu dari awal manusia, yaitu kakek kita yaitu Nabi Adam alaihissalam dan nenek kita yaitu Siti Hawa. Nah, jadi kalau dulu tidak ada Nabi Adam dan Ibu Hawa, ya kemungkinan kita sekarang tidak ada ya. Nah, jadi ternyata dari awal penciptaan Nabi Adam, kita itu semua
bentuknya sama, manusia itu bentuknya sama, yaitu ada kepala, ada tangan, ada kaki, ya, ada tubuh, ya. Ini sama. Jadi tidak ada manusia yang bentuknya tidak sama. Umpamanya ada manusia tapi bentuknya seperti ular. Nah, itu berarti bukan manusia. Adapun umpamanya ada, ya, berarti itu di luar, ya, keinginan kita, ya. Tapi layaknya kita dari zaman Nabi Adam hingga sekarang, manusia itu bentuknya sama, ya. Hanya berbeda dari mungkin tinggi, ya, kemudian rendah badannya, kemudian rambutnya yang keriting, yang ikal, dan seperti itu, ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Nah, itu berbedanya hanya di situ saja, ya. Nah, tapi yang jelas semua bentuk tubuh dari manusia itu sama. Ada kepala, ada telinga, ada kaki, ya. Adapun ada yang tidak sama, maksudnya ada yang kurang, tidak punya telinga mamanya. Nah, itu adalah maksud dari kelainan. Itu, ya, anak-anak, ya. Nah, jadi maksudnya apa dengan adanya seperti itu? Nah, karena kita adalah makhluk sosial, ya, maka dari kekurangan-kekurangan fisik yang ada yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus saling menghargai. Jangan sampai kita mengejek. Ya, orang itu mah nggak punya tangan. Ya nggak mau berteman saya mah. Nah, itu tidak baik. Itu tidak boleh, ya. Jadi kalau ada seseorang ataupun manusia lain, bahkan teman kita, ya, atau bahkan lebih dari saudara kita, ya, mempunyai fisik yang kurang, ya, tidak punya tangan atau mungkin tidak bisa bicara, ya, atau mungkin telinganya tidak sempurna, dari bentuk tubuhnya tidak sempurna, maka kita tidak boleh mengejek, ya. Tetap kita harus menghormati, karena mau lengkap tubuh kita maupun kurang tubuh kita itu sebenarnya adalah ciptaan Allah, ya. Jadi kalau umpamanya ada yang kurang tubuhnya, tidak sempurna, itu sebenarnya adalah Allah yang berkehendak, bukan kita yang berkehendak. Nah, itu, ya. Kaitannya dengan indahnya saling menghargai, kita adalah makhluk sosial, ya. Maka sesuai yang pertama, ya, sikap yang pertama dari keterangan di sini, ya. Jadi yaitu sikap saling menghargai antara lain, ya, sebagai berikut. Yang pertama, ya, yaitu menghargai pendirian orang lain. Maksudnya apa? Ya, di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Ya, contohnya dalam tulisan ini, ya. Misalnya dalam ibadah salat subuh, ya. Nah, kalian ada yang mendengar katanya ada Muhammadiyah tidak menggunakan kunut, NU menggunakan kunut. Nah, yang hal-hal seperti itu, ya, ada yang menggunakan doa kunut, ada yang tidak. Nah, ini tidak perlu kita perdebatkan, ya, karena mereka memiliki pendirian masing-masing, ya. Yang salah ini adalah orang yang tidak sholat, itu yang salah, ya. Maksudnya yang kita sayangkan, ya. Kenapa orang Islam kok tidak sholat? Ya, itu yang kita sayangkan, ya. Tapi bukan berarti terus ada orang Islam tapi enggak, kemudian tidak sholat, sama kita dipukulin, sama kita di penjara, sama kita kemudian disakiti. Ya, tidak boleh, ya. Mau mereka sholat maupun mereka tidak sholat, ya, kita selaku manusia, sesama makhluk sosial, hanya mengingatkan, Bapak, mari kita sholat yuk, karena sudah masuk waktunya sholat. Nah, seperti itu. Kalau orang tersebut tidak mau, ya, kita tidak boleh memaksa, ya. Itu memang mungkin mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, jadi kita selaku makhluk sosial saling mengingatkan, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang berbeda pendapat, ya, ada orang yang berbeda dalam berdoa, ya, kita hargai, ya. Tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita permasalahkan, tidak perlu kita ungkit-ungkit, ya. Mau mereka pakai doa kunut maupun tidak, mau mereka berdoanya pakai tangannya diangkat begini, amin amin, atau tidak diangkat, ya, diem aja, ya, begini, ya, itu tidak perlu dipermasalahkan, ya. Yang perlu kita peringatkan kepada orang sesama kita, orang muslim, adalah yaitu apabila ada sesama muslim tidak menjalankan rukun Islam, ya. Apa rukun Islam, anak-anak?
Hafal enggak? Ayo, udah kelas 5 harus hafal ya. Kalau kalian sudah kelas 5 tidak hafal rukun Islam, maka kalian berdosa karena kalian sudah dewasa ya. Ayo bareng-bareng dengan Bapak sebutkan rukun Islam. Yang pertama, iya, syahadat. Kedua, sholat. Iya. Ketiga, zakat. Pinter. Yang kelima, ibadah haji bila mampu. Ya, Bapak mah cerdas semua ya. Makasih anak-anak. Makasih ayah bunda ya yang sudah membimbing putra-putrinya. Jadi kalau rukun Islam itu wajib kita laksanakan ya. Tidak boleh kita tinggalkan ya. Kalau rukun Islam yang kelima Pak, kan kita nggak semuanya mampu. Ya, itu kan sudah dikatakan oleh Allah ya. Apabila kita mampu beribadah haji, ya kita wajib. Tapi apabila kita belum mampu, ya tidak wajib ya. Bukan berarti kita tidak mampu kemudian tidak berusaha. Tidak ya. Tetap sekalipun kita belum mampu, maka kita tetap diniatkan dalam hati kita harus ingin melaksanakan ibadah haji ya. Sekalipun sampai umpamanya kita meninggal dunia, naudzubillah, kita belum melaksanakan ibadah haji ya. Nah, kita kalau sudah punya niat ya, ini berarti sama halnya kita melaksanakan ibadah haji ya. Ya, sebagaimana yang katakan dalam salah satu hadis ya, barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat ya, itu adalah sama halnya orang yang beribadah haji ya. Dalam hadis kita dikatakan siapa yang hajinya orang miskin dan fakir itu adalah sholat Jumat. Nah, jadi kalau kita melaksanakan sholat Jumat itu adalah ibadahnya ibadah hajinya fakir miskin itu anak-anak ya. Ibu Werni. Ya, sebentar anak-anak ya. Ya, kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Maaf tadi tertunda ya. Jadi kita selaku orang Islam ya harus saling menghargai pendirian orang lain. Jadi kalau apabila ada orang lain yang berbeda pendapat ya kita hargai. Kita tidak boleh memaksakan ya. Kalau kata orang lain inginnya A, ya kita hargai, tidak apa-apa ya. Kita tidak harus memaksakan harus B ya. Orang lain ingin sholat Jumatnya di masjid, nah semua kemudian ini ada satu kelompok lagi ingin sholat Jumatnya di lapangan. Ya seperti itu tidak perlu kita perdebatkan ya. Ya jadi yang kita sayangkan itu adalah orang yang tidak melaksanakan rukun Islam dengan baik, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa Ramadan, yaitu yang kita sayangkan, yang kita harus ingatkan ya, harus kita saling mengingatkan. Jadi tidak boleh kita memaksa harus sholat Jumatnya di masjid. Nah itu tidak boleh seperti itu ya, karena mereka masing-masing punya pendirian masing-masing yang harus kita hargai. Nah itu ya. Kemudian yang kedua ya, kita juga harus menghargai keyakinan orang lain ya. Sebagaimana tulisan di sini, Ahmad bertempat tinggal di satu lingkungan dengan Stefanus ya. Mereka juga belajar di sekolah yang sama, sedangkan Ahmad beragama Islam dan Stefanus beragama Kristen. Nah, dalam berteman mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun mereka berbeda agama. Artinya apa? Nah, kita meskipun berbeda agama, kita beragama Islam, teman kita beragama Kristen ataupun bukan agama Islam ya. Ya, kita saling menghargai. Dikala mereka beribadah di gereja, ya kita tidak mengganggu ya. Mereka pun tidak mengganggu kita ketika kita sedang beribadah di masjid atau musola. Nah, jadi saat ibadah ya kita masing-masing, tapi di luar ibadah saat kita bermain bersama, saat belajar bersama, saat jajan bareng, ya boleh ya. Kita tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah ya kalau ibadah kita saling mengganggu, yaitu namanya tidak menghargai keyakinan orang lain. Ya, jadi
Kalau saat kita ibadah ya masing-masing ya. Tapi kalau kita main belajar ya boleh bareng. Itu kalau kita berbeda keyakinan ataupun berbeda agama itu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi tulisan di sini, pada hari Selasa siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak ya, tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu ya. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Nah, artinya ya, menghargai pendapat orang lain di saat kita kerja kelompok, ya kita tidak boleh menang sendiri. Menurut si Ahmad, mamanya kita harus menulis pakai buku tulis. Nah, sedangkan yang lain inginnya menggunakan kertas HVS ya, atau dengan buku gambar. Nah, si Ahmad ya tidak boleh keinginan sendiri itu harus dilaksanakan oleh orang lain ya. Dalam bermusyawarah kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau pendapat orang lain yang terbanyak adalah menggunakan buku tulis, ya kita mengalah ya. Contohnya seperti pemilihan presiden ataupun pemilu ya, pemilihan umum ya, di mana suara terbanyak yaitu yang ya kita pilih, yang kita gunakan. Adapun suara yang sedikit ya kita yang mendapat suara sedikit ya kita harus mengalah. Yaitu namanya menghargai pendapat orang lain ya. Jadi di mana suara yang terbanyak yang diajukan, nah itu ya kita laksanakan ya. Jangan kita menang sendiri, pengennya begini harus begini, harus pakai buku tulis, kalau pakai buku gambar nanti saya nggak mau. Nah itu tidak boleh, namanya tidak menghargai pendapat orang lain. Itu anak-anak ya. Nah sebagaimana gambar berikut ya. Nah di sini sedang bekerja kelompok. Nah jadi kalau kita sedang bekerja kelompok ya, kita harus mengambil suara terbanyak. Jadi tidak boleh salah satu teman ataupun ketua mengajukan pendapat sendiri, tidak boleh ya. Jadi harus adil ya itu anak-anak ya. Jadi begitu ya. Ini saja anak-anak mungkin untuk materi terakhir di minggu ataupun pertemuan ke-6 ya. Sebelum kalian mengadakan PTS ya, Bapak doakan semoga kalian PTS-nya lancar nanti ya, dan mendapatkan nilai yang sempurna. Dan tidak lupa Bapak doakan kalian menjadi anak soleh-solehah yang berbakti kepada orang tua dan juga kepada Bapak Ibu guru, serta ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai tugas akhir ya di bab ketiga ini ya, Bapak minta di sini ya, di Ayo Berlatih ya, Bapak minta tolong kalian jawab pertanyaan ini ya. Kalau memang Bapak belum pernah menyampaikan ya, kalau memang sekiranya Bapak telah menyampaikan mungkin Bapak lupa ya, tidak perlu diulang. Tapi kalau Bapak memang belum pernah menyampaikan soal ini ya, di halaman 27 ini yang jawablah ya. Bapak minta kalian jawab di Google Form yang ada di bawah video ini ya. Kalian klik ya judul Google Form ini ya, pertemuan ke-6 ini, nanti akan keluar link Google Form-nya. Sekali lagi kalian klik ya judul Google Form ini, judul YouTube ini ya, klik judul pertemuan ke-6 ini ya, nanti akan keluar link Google Form-nya. Kemudian kalian langsung ketik jawabannya ya. Sekali lagi kalian klik judul YouTube ini yang judulnya pertemuan ke-6 ini ya. Kemudian nanti kalian akan menuju langsung ke link Google Form ya. Nah, kalian klik link Google Form tersebut, maka nanti kalian tinggal mengisi ya. Nah, Bapak harapkan ya
ayah bunda, tolong bantu putra putrinya ya apabila belum bisa mengetik ya, untuk menjawab pertanyaan ini, karena ya mungkin teman-teman ya putra putri ayah bunda ini mungkin ya kalau main legend ya, game legend mah pintar ya, tapi kalau untuk ngetik saja masih susah. Nah, jadi saya harapkan ayah bunda untuk bantu putra putrinya untuk menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan diketik ya, tidak dengan ditulis ya. Sekali lagi, Papa minta jawabannya tolong diketik ya di Google Form yang Bapak sediakan di bawah ini ya. Ya. Jadi sekali lagi, klik judul video ini pertemuan ke-6, nanti akan keluar link Google Form-nya, kemudian klik link Google Form tersebut, maka akan menuju ke soal yang Bapak sampaikan ini ya. Jadi kalian tinggal menjawab, nggak perlu ditulis lagi soalnya, tinggal menjawab. Nomor 1, apa arti cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan seterusnya ya. Nah, itu ya. Jadi tinggal kalian ketik jawabannya saja, tidak perlu diketik soalnya lagi karena soalnya sudah ada di link Google Form tersebut ya. Terima kasih anak-anak, Bapak sampaikan ya. Bapak tunggu soal jawabannya paling lambat hari Minggu ya. Karena hari Senin kita sudah PTS ya. Jadi sekali lagi tolong sampaikan kepada semua teman kita, tolong kerjakan soal ini ya. Ada 8 ya. Kalau tidak salah ada 8 ini. Ya, hanya 8 saja. Bapak tunggu paling lama hari Minggu ya. Hari Minggu sore harus sudah dikerjakan semua melalui Google Form ya. Yang tidak melalui Google Form, Bapak mohon maaf ya, karena supaya cepat direkap, karena hari Senin kita sudah PTS ya. Nanti setelah PTS nanti ada pembelajaran pengulangan dari Bapak ataupun remedial ya. Siapa yang belum paham, siapa yang masih susah untuk menerima pembelajaran dari Bapak ya. Syukur-syukur nanti kalau Pak Bu Guru di kelas bisa memberikan waktu kepada Bapak supaya bisa langsung tatap muka ya. Tidak melalui daring seperti ini ya. Jadi nanti setelah PTS, nanti Bapak insya Allah akan mengadakan remedial ya, sebelum melanjutkan materi yang bab 4 dan 5 ya. Karena ada 2 materi lagi, bab 4 dan bab 5 yang akan Bapak sampaikan sebelum semesteran ya. Karena insya Allah semesteran ya kita akan dilaksanakan pada bulan Desember. Itu anak-anak ya. Jadi sekali lagi, kalian klik judul YouTube ini pertemuan ke-6 ya. Nanti akan keluar link Google Form-nya, kemudian kalian klik link Google Form tersebut, maka nanti akan mengarah ke soal ini. Terima kasih anak-anak, ayah, abi, bunda semuanya yang saya hormati. Terima kasih sudah membantu putra-putrinya dalam belajar. Kita doakan semoga putra-putri kita menjadi anak yang soleh-solehah. Bapak cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.